إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita memuja, memuji, bersyukur, berinabah hanya kepada Allah. Dengan karunia dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kemudian iman, sehingga kita masih berada di atas agama Allah yang kita cinta. Seketika kita berada pada zaman yataqallabil umur, perkara begitu cepatnya berubah. Yang paginya beriman bisa jadi sorenya sudah kufur, naudzubillah. Yang paginya taat, sorenya atau malamnya sudah fasik. Demikian seterusnya, sehingga kita tidak heran melihat banyaknya manusia yang keluar dari agama, keluar dari ketaatan menuju kefasikan. Akan tetapi yang kita herankan pada hari ini, bagaimana seorang itu bisa istiqomah di zaman-zaman fitnah dan di zaman syahwat yang begitu dahsyat dari kiri, kanan, atas dan bawah. Sesungguhnya Dialah Allah, tempat kita mengadu harapan kita dan terakhir dari seluruh urusan kita. Pada kali ini kita akan membahas tema as-sidqu ma'allahi ma'nahu wa fawaiduh, yaitu jujur bersama Allah, hakikat, makna dan juga faedah-faedah bagi seseorang yang mau melakukannya. Nas'alullaha an yuzayyina al-imana fi qulubina wa yukarrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Akhal Islam, kejujuran bersama Allah, as-sarirah, rahasia kita bersama Allah, itu adalah merupakan puncak kenikmatan bagi siapa yang diberikan Allah untuknya. Puncak kebahagiaan yang Allah berikan kepada hamba, sehingga tidak ada lagi nikmat teragung yang Allah karuniakan selain daripada sarirah, rahasia yang sahih, yang sadiq, yang jujur antara dia dengan Rabb-Nya. Maka itulah kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan Allah untuk itu dan Allah wafatkan kita di atasnya. Sesungguhnya kepura-puraan kita berpura-pura soleh, berpakaian yang soleh, ucapan-ucapan kita yang soleh, itu semua tidak cukup kalau seandainya hakikat kita bersama Allah itu adalah merupakan kebohongan dan kepura-puraan. Al-imanu laisa bitamanni wala bitazayyun. Iman itu, akhal Islam, bukanlah andai-andai, dan iman itu bukanlah berhias-hias dengannya, akan tetapi ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu adalah sesuatu yang tertancap di dalam hati, kemudian dibenarkan oleh anggota tubuh, oleh amalan kita. Oleh karena itu nas'alullaha al-iman as-sadiq wa na'udzubillahi minan nifaq wal isyan. Akhal Islam, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat secara bahasa, as-sidqu maknanya adalah diddul kadhib, lawan daripada dusta.
secara hal itu disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab beliau Lisanul Arab. Adapun as-sidqu secara istilah, secara terminologi, maka disebutkan di dalam kitab Al-Wadih fi Ushul Fiqh li Ibnu Aqil, beliau mengatakan as-sidqu secara istilah adalah huwal khabaru 'anil syai' ala ma huwa alaih, yaitu berita, memberitakan tentang sesuatu apa adanya sesuai dengan real yang terjadi. Wa huwa naqidul kadhib, dan jujur atau benar ini adalah lawan daripada dusta. Lebih diperjelas oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, as-sidqu mutabaqatul qawli ad-dhamir wal mukhabbar anhu ma'an. Jujur itu atau benar itu artinya adalah keserasian atau samanya antara ucapan dengan batin yang ada di dalam, kemudian yang diberitakan dengannya. Ini wa mata in hazama syartun minhu, in kharama syartun minhu, dzalika lam yakun sidqan tamman. Sedikit pun kurang syarat daripada tiga hal tadi, maka tidak disebut dengan kejujuran dan kebenaran yang sebenarnya. Bisa jadi seorang berkata jujur, akan tetapi dhamir hatinya tidak jujur, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Bisa jadi ucapannya sudah benar, hatinya sudah benar, tapi perbuatannya belum lagi membenarkan apa yang dia yakini dan apa yang dia ucapkan, dikarenakan faktor-faktor lain berupa godaan-godaan ataupun bisikan atau perkara-perkara lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lebih rincikan di dalam bahasa Arab, as-shadiq, orang yang jujur itu artinya pemakaian kalimat shadiq di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah jujur dalam ucapan saja, jujur dalam lisan. Itu dikatakan seorang itu shadiq. Tapi kalau as-siddiq, seperti yang as-siddiqul akbar, as-siddiq terbesar, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, maknanya beda, tidak hanya sekedar shadiq. Karena shadiq ini lebih ringan. Akan tetapi siddiq maknanya adalah man tajawaza sidquhu lisanahu ila sidqi af'alihi fi muwafaqati halihi la yatakhallaf sirruhu wa jahruhu. Kata beliau rahimahullah, Al-Imamul Mawardi dalam tafsirnya, as-siddiq itu adalah mereka yang tidak sekedar kejujurannya itu pada lisan, akan tetapi melampaui kejujuran lisan itu kepada perbuatan. Kejujuran, kebenaran, benar dia di dalam menampakkan sesuatu itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi sampai kepada perbuatannya sama dengan apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu setiap shadiq itu, tidak setiap shadiq itu siddiq, dan setiap siddiq sudah pasti shadiq. Begitu dikatakan oleh Al-Imamul Mawardi di dalam tafsirnya. Hal ini menuntut kita untuk mengevaluasi diri. Apakah kita sudah benar-benar memang jujur? Apakah kita sudah benar? Sesungguhnya kita tidak bisa untuk menilai orang lain. Karena ini adalah merupakan rahasia antara seorang dengan Rabb-nya. Karena dia adalah berkaitan dengan sarirah, yakni batin seseorang antara kita dengan Rabbuna Tabaraka Ta'ala. Oleh karena itu, wajah, pakaian, ucapan, ini tidak bisa menjadi mutlak, menjadi sebuah patokan. Biarpun ucapan dan pakaian dan perilaku itu adalah merupakan zahir, bukti yang bisa dilihat oleh manusia lain sepertinya. Oleh karena itu, saking pentingnya kejujuran as-siddiq ma'allah, khususnya bersama Allah, berkata al-Imam Syekhul Islam yang kedua, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin bahwa siddiq ma'allah itu adalah manzilatul qaumul azam.
kejujuran, kebenaran, dia sesuai zahir batin dan perkataan bersama Allah. Ini adalah merupakan manzilatul qaum, kedudukan yang ada di masyarakat yang paling tertinggi yang ada. Karena dengan itulah muncul semua manazilus salikin, yakni kedudukan-kedudukan, tingkatan-tingkatan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqul aqwamul ladzi la yasir alaihi lam yasir alaihi fa huwa minal munafiqin munqati'in al-halikin. Dan kejujuran ma Allah, bersama Allah ini adalah jalan kaum, jalan yang al-aqwam, jalan yang paling lurus. Apabila seseorang tidak berjalan di atas jalan ini, maka itulah orang-orang yang terhenti menuju Allah Subhanahu wa taala. Terputus di antara dia dengan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sidqu ma'allah, kejujuran bersama Allah ini, ada beberapa hal yang dengan sidq ini, kejujuran ini, kebenaran ini, tamayyaza ahlun nifaq min ahlil iman. Bedalah, ini merupakan furqan, pembeda antara orang-orang munafik dan orang-orang ahlul iman. Oleh karena itu susah di dalam masalah politik, masalah dagang dan sebagainya. Betapa orang-orang di luar Islam, mereka itu bisa jadi di depan kita 1000 kali sumpah, sementara hatinya dia bukan seperti yang dia ucapkan. Demikian juga sebagian kaum muslimin mengikuti pola-pola ini. Oleh karena itu, jelas ini juga merupakan pembeda antara penduduk surga dengan penduduk neraka, Allah waliyadzubillah. Maka kejujuran ini, as-sidqu ma'allah ini, merupakan pedang-pedang Allah di muka bumi. Tidak satu pun pedang ini diletakkan pada sesuatu kecuali dia penggal semuanya. Kita menampakkan kesolehan, atau kita mengatakan mengaku Islam, kita mengaku seorang sunni, ahlu sunnah, maka letakkanlah perkara ini kepada semua pengakuan-pengakuan itu. Maka as-sidqu ini akan memotong-motong, mencabik-cabik kebenaran ini, apakah dia benar atau tidak. Tidak ada kebatilan kecuali berhadapan dengan ini, kecuali akan hancur. Oleh karena itu, siapa yang berkata jujur bersama Allah, dia akan menang terhadap musuhnya dimanapun berada. Biarpun tidak sekarang, tapi dia akan menang. Karena kata Allah, wala aqibatu lil muttaqin. Akibat itu, kesudahan itu adalah milik orang-orang beriman. Itu adalah sebenarnya merupakan ruhul a'mal. Kejujuran bersama Allah, ruhul itu merupakan ruh. Inilah merupakan ruh, merupakan penggerak dari seluruh perbuatan. Oleh karena itu, sebagian manusia bertemu dengan kita baru pertama sekali dalam hidup kita. Ketika kita jujur bersama Allah, dia orang yang jujur bersama Allah. Loh, kita seolah-olah bertemu dengannya 100 tahun yang lalu. Ta'arufati al-qulub. Hati itu langsung saling mengenal. Karena keimanan yang ada di dalam dada ini menyambung dengan keimanan yang ada dalam dada seseorang tersebut. Karena keimanan itu, akal Islam, kejujuran itu mempunyai cahaya yang sampai kepada batin seorang yang mempunyai cahaya pula. Oleh karena itu, orang-orang ahlul batil, orang-orang kufar tidak akan betah dengan orang-orang ahlul haq, ahlul iman. Tidak mungkin bisa bersatu. Oleh karena itu, akal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah mengkhitab orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian tetap bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu jujur. Inilah orang yang sulit pada hari ini. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mengajarkan kita jujur dalam semua muamalah, dalam semua
yang kita lakukan di dalam kehidupan kita seorang muslim. Oleh karena itu kata Allah, kunu ma'as sadiqin, jadilah kamu bersama orang-orang yang benar, ay usduqu wa alzimus sidq, selalulah benar, selalulah jujur, tepatilah selalu, jangan keluar dari koridor itu, maka kalian akan bersama orang-orang yang siddiqin, dan kalian pasti akan selamat dari kebinasaan. Wa yaj'al lakum farjan min umurikum makhraja, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh perkara kalian. Begitulah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mentafsirkan ayat ini. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kunu ma'as sadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, ay ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Orang yang jujur yang dimaksud di situ adalah mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berkata Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala, kunu ma'a Abi Bakar wa Umar wa ashabahuma, jadilah kalian bersama Abu Bakar dan Umar dan bersama teman-teman kedua orang ini. Ini wasiat khusus bahwa setelah para nabi dan rasul, yang terbaik adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, in aradta an takuna ma'as sadiqin, kalau kamu ingin dimasukkan Allah ke dalam barisan orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur, fa'alaika bizzuhdi fid dunya. Di antara resepnya akal Islam, engkau adalah zuhud di dunia. Tanpa kita zuhud dengan dunia, susah untuk bersama orang-orang yang jujur. Ingin keuntungan, ingin cepat kaya, ingin cepat reputasi naik dan sebagainya. Al-kafu an ahlil millah. Yang kedua adalah menahan diri dari menyakiti manusia muslim yang lain dengan ucapan, perbuatan, dan juga harga diri mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berbangga diri tentang perkara ini, tentang dirinya. Kata Allah dalam surah An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila." Siapa lagi yang lebih jujur dari Allah perkataannya? Siapa lagi yang lebih jujur daripada Allah ucapannya? Akal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang kejujuran ini, kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengajak seorang kepada surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yakuna siddiqa, seseorang itu dia selalu jujur sehingga dia dicatat Allah sebagai orang-orang yang siddiq, dan sebagainya, dan selanjutnya nasallallahu al-khaira wa taufiq wa sadad. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis ini terdapat padanya ajakan untuk selalu memaksakan diri untuk selalu jujur di dalam tujuan, di dalam mengambil, dan juga ini adalah merupakan tahdzir, yakni waspada Nabi SAW menakut-nakuti kita daripada dusta dan bermudah-mudah di dalam perkara dusta. Maka di dalam khutbah yang pertama ini kita tutup dengan perkataan Sufyan radhiyallahu an. Sebelum beliau masuk Islam, ketika beliau pergi ke Romawi waktu itu, bertemu dengan Heraklius, maka mereka ketika Heraklius sampai risalah Nabi mengajak beliau ke Islam, beliau mengetahui adanya orang Arab, orang Makkah di daerah Syam. Maka Heraklius memanggil, di antaranya adalah Abu Sufyan radhiyallahu an. Maka di antara perkataan Herakl kepada Azimir Rum, kepada Abu Sufyan radhiyallahu an, qala madza ya'murukum, laki-laki yang mengaku-ngaku Nabi ini, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Qal, Abu Sufyan mengatakan, qal, Muhammad itu mengajak kami kepada ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah saja, jangan mensyirikatkan kepada Allah sedikit pun. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'ukum,
Hendaklah kalian meninggalkan apa yang dikatakan bapak-bapak kalian. Wa ya'muruna bis-shalah. Kemudian Muhammad itu mengajak kami, memerintahkan kami untuk salat, was-sidq, dan untuk selalu jujur. Was-shadaqah, dan untuk selalu bersedekah, berbuat baik kepada sesama setelah berbuat baik kepada Allah. Wal afaf, dan juga menjaga diri, kesucian diri dari melakukan dosa-dosa. Wassilah, dan juga menyambung silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, hakikat dan makna yakni as-sidqu ma'allah, yakni kesesuaian antara ucapan kita dan hati kita serta perbuatan keseharian kita. Disitulah seorang muslim memohon taufik kepada Allah. Di antara rahasia kenapa kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oleh karena itu, ucapan-ucapan dan doa ihdinas siratal mustaqim ini adalah nonsen, kosong, apabila seorang tidak mengetahui makna dan tujuan, dan dia tidak berusaha untuk mengamalkannya. Karena ucapan tanpa ada keinginan mengamalkan, maka akan susah untuk dilakukan. Ucapan tanpa mengetahui ilmunya, makna dan hakikatnya, maka tidak menyebabkan sebuah kesadaran. Karena kesadaran itu adalah merupakan proses pemahaman setelah belajar, mendengar, membaca, mengamati, muncullah proses ilmu. Setelah ilmu ini muncullah proses pemahaman. Dari pemahaman ini muncullah proses kesadaran. Dari kesadaran ini dan bermujahadah diri mengamalkannya, muncullah yang disebut dengan istiqamah. Muncullah yang disebut dengan as-sidqu ma'allah. Demikianlah proses seseorang, sehingga tidak mungkin seorang muslim untuk lari dari Islam, memahami Islam, belajar ilmu seperti yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu, bergantian menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai beliau wafat. Maka seorang muslim mengherankan apabila mereka tidak ada mengikuti pelajaran-pelajaran Islam, tidak mendatangi kajian-kajian yang diadakan. Oleh karena itu, seorang muslim di antara hidupnya adalah belajar, mengetahui, agar muncul kesadaran. Diharapkan dengan itu muncullah istiqamah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Demikianlah khutbah kita yang pertama ini. Fastaghfirullah fa inni astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. As-sidqu ma'allah, jujur bersama Allah, memperbaiki sarirah rahasia kita dengan Allah, adalah merupakan ajallu anwa'is sidq, merupakan kejujuran, tingkatan kejujuran tertinggi yang ada di muka bumi. Bisa jadi seseorang itu jujur bersama di dalam perdagangan, akan tetapi dia tidak jujur bersama Allah dalam perkara yang lain. Maka kita lihat dia barakah di dalam perdagangannya, dapat taufik, dia dapat hidayah, akan tetapi tidak dapat hidayah dalam bab yang lain, karena dia meninggalkan kejujuran itu dalam bab yang lain. Oleh karena itu, dikatakan seorang muslim itu jujur bersama Allah apabila ada padanya tiga hal. Idza haqqaqas sidq, tidak mungkin dia merealisasikan jujur bersama Allah sampai dia mengamalkan tiga jawanib, tiga dimensi kejujuran yang dimaksud seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli ilmu. Yang pertama ya akhal Islam adalah kejujuran as-sidqu fil imani wal i'tiqadil hasan. Yakni jujur dalam beriman, dalam i'tiqadnya, bahwa ucapan dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia pahami maknanya bahwa dia buang semua sesembahan, lalu dia hanya menyembah Allah saja.
Dia kosongkan dari otaknya dalam perilaku hidupnya. Tidak ada tempat dia meminta, tidak ada tempat dia mengharap. Lalu dipraktikkan dalam hidupnya. Maka ini yang pertama adalah kejujuran ini benar-benar itulah keyakinannya. Dan dia bukan beriman ini bukan karena mengharapkan ini dan itu. Dan yang kedua adalah at-ta'ah. Implementasi daripada bukti nyata daripada bukti iman yang jujur yang tadi. Muncullah yang disebut dengan thamarah, buah keimanan yang memang keimanannya tertancap akarnya ke muka bumi dan daun-daunnya sampai menjulang ke atas, yakni 7 lapis langit. Dengan sujudnya, tahajudnya, qiyamul lailnya, qiraahnya, khasyahnya dan sebagainya, maka muncullah ketaatan-ketaatan, muncullah kebaikan-kebaikan akhlak, kemudian kejujuran dan perilaku-perilaku hidup dari lisan dan perbuatannya, muamalahnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah dalam khusus masalah, kalau tadi dalam masalah taat, dalam ibadah kepada Allah, dia perbaiki benar, bagaimana supaya sah, bagaimana syarat rukunnya dia pelajari. Yang ketiga adalah akhlak. Ini berkaitan dengan manusia. Berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan sesama. Hal ini berarti iman, kemudian praktik adalah harian berupa ketaatan, baru kemudian akhlak, praktik harian bersama manusia. Ini 3 hal ini dikatakan seorang itu jujur bersama Allah, beres, barulah dia beres yang disebut dengan sidqu ma'allah. Yang paling parah bagi kita adalah susahnya apabila as-sidqu ma'allah bersama orang yang kita merasa di bawah kepemilikan kita atau di bawah kekuasaan kita. Berupa istri, berupa orang-orang lemah yang di bawah kita. Ketika kita selamat di situ, insya Allah dengan orang yang lebih kuat dari mereka, kita lebih bisa. Maka oleh hal itulah al-iman yang dimaksud di situ tidak bisa iman-iman yang dibuat-buat atau iman-iman yang kita berhias-hias diri dengannya. Seorang pakai topi habis itu dilemparkan, padahal topi itu adalah bukan karakter dirinya. Maka yang dimaksud di situ adalah as-sidqu 'ala al-wajhi alladhi aradahu minhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Yakni kejujuran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba itu. Sidik, jujur dalam keyakinan, jujur dalam niat, jujur dalam ketakutan kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam khutbah kedua ini, di antara pengaruh jujur, apabila kita mampu mengarah ke sana, maka akan diberikan Allah kepada kita yang pertama kelulusan, keselamatan di dunia. Oleh karena itu, ya akhil karim, kita perhatikan nantinya apakah kita sudah mempunyai amal deposito yang bisa kita andalkan, sebuah amalan yang jujur antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tamak agar kiranya 1 poin amalan ini bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ataupun di dunia ketika muncul kepada kita perkara syiddah, perkara yang rumit dalam hidup kita. Maka di antara kisah terhadap hal itu ada kisah 3 orang yang masuk gua. Maka ketika mereka dalam safar masuk ke gua karena hujan dan sebagainya, qadarullah, pintu gua mereka ditutup oleh batu sakhrah, batu besar yang mereka tidak mampu untuk menghilangkannya. Di zaman mereka tidak ada telepon yang menyuruh orang lain, tim SAR untuk membantu. Maka kata mereka, ikhwatal iman, ba'duhum li ba', sebagian mereka atas sebagian mengatakan, wallahi innahu la yunjikum illa sidq. Tidak ada yang menyelamatkan kalian dari petaka ini kecuali kejujuran kalian yang pernah kalian lakukan sebelumnya ini bersama Allah. Ternyata mereka punya deposito yang diharapkan. Maka yang pertama ada yang bertawassul dengan iffah, dia menjaga dirinya, dia tidak jadi menzinai putri pamannya yang sudah menyerahkan diri padanya karena takut kepada Allah. Yang kedua bertawassul dengan amanah yang dia upah seorang tukang pada dirinya yang dia kembangkan menjadi kambing yang luar biasa, ratusan atau ribuan ekor yang semuanya dia serahkan kepada pemiliknya tanpa tersisa. Subhanallah. Kemudian yang ketiga bertawassul dengan birrul walidain,
berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya yang pernah dia lakukan. Kisah yang menakjubkan di dalam berbakti kepada kedua orang tua, yang dia tidak mengizinkan dirinya, istrinya, dan anak-anak yang dia cinta, biarpun menangis tidak dia izinkan makan dulu sampai kedua orang tua makan. Maka dia ingatkan saat-saat seperti itu, mengadu kepada Rabbnya, bertawassul dengan itu. Ternyata Allah keluarkan mereka dari kesulitan mereka. Oleh karena itulah ini terdapat, apakah ini berlaku untuk mereka saja atau untuk para nabi saja? Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika nunjil muhsinin wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Oleh karena itu kita lihat Nabiullah Ibrahim juga contoh kedua, ketika dia membenarkan mimpi yang Allah perintahkan padanya menyembelih anaknya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah jujur di dalam melaksanakan perintah Allah dalam mimpimu, kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim? Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang berbuat baik. Inna haula'i inna lahuwal bala inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Padahal ini adalah merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahum bidzibhin 'adzim. Maka kami pun dengan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar berupa kibas, yakni kibas, kambing yang Allah turunkan dari jannah. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah. Yang terakhir adalah faedah as-sidqu ma Allah adalah ketika kematian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya itu selama 40 hari menjadi setetes sperma, terus menjadi darah, terus menjadi segumpal daging dan seterusnya. Yang menjadi letak pendalilan bagi kita adalah kata Nabi SAW, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi yang jiwa Allah yang ada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu amal ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Salah seorang di antara kalian ada yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, sehingga tidak ada lagi antara dia dengan surga itu kecuali satu jengkal saja. Fayasbiquhul kitab, lalu takdir Allah mendahuluinya. Faya'mal bi'amali ahli nar, lalu dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Fayadkhulun nar, maka dia pun masuk neraka. Selama ini dia kelihatan menjadi soleh, tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja. Ternyata dia masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Namun akal Islam ternyata ini berkaitan dengan sarirah, berkaitan dengan rahasia. Hadis ini diterangkan oleh hadis Bukhari dan Muslim juga dalam hadis yang lain dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Apa kata Nabi kita? Seorang larrajulu ya'malu ahlil jannah, seorang itu beramal dengan amalan penduduk surga, fima yabdul linnas, yang nampak pada manusia zahirnya dia itu penduduk surga, padahal dia penduduk neraka di sisi Allah dari awal. Yang hanya nampak bagi manusia penduduk surga. Yang kedua juga adalah innar rajul la ya'malu bi ahlin nar, seorang mengamalkan amalan penduduk neraka, fima yabdul linnas, yang nampak bagi manusia. Bisa jadi seseorang itu kelihatan penduduk neraka bagi manusia, tapi dia sebenarnya mempunyai sarirah, mempunyai rahasia, yang dia mempunyai amalan-amalan yang menutupi keburukannya, dia manusia tidak tahu. Oleh karena itulah seseorang berusaha dia kiranya mempunyai sarirah, amalan-amalan yang kiranya dengan itu dia masuk jannah insyaallah taala. Maka inilah hakikah yang kita harapkan dari kejujuran yang dimaksud, bukanlah basa-basi kita yang diharapkan dari hidup kita. Maka sesungguhnya orang yang berbasa-basi adalah orang yang paling capek dalam hidupnya. Pertimbangan ini, pertimbangan itu dan sebagainya. Sesungguhnya kalau kita mengetahui hakikat manusia, Anda tidak butuh dengan manusia. Sesungguhnya wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan dari seluruh urusanmu. Maka innallaha, demikianlah akal Islam khutbah kita. Sesungguhnya kita memohon kepada Allah, yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilna ila anfusina tarfata 'ain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حب المساكين. اللهم ارزقنا حب من يحبك وحب حتى نصل إلى رضاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.